Ya, masih kuat belajar ya. Ya, harus kuat. Yang buat video juga kuat. Ya, ya semangat lah. Harus sama-sama semangat. Oke, kita lanjutkan ke video kita yang keempat. Kita akan setting lebarnya kolom ya. Tadi di video kita yang ketiga kita sudah mengatur tinggi baris. Sekarang kita lanjutkan ke mengatur lebar kolom. Oke. You will now fix the column for column width for the price table. Ya, kita pakai type tool, kita klik inside the $12. Kita klik di situ. Oke. Kemudian kita seleksi current cell. Kita seleksi current cell bisa pakai escape atau shift panah bawah. Kemudian kita seleksi 6 more times to select the whole column. Oke, kita seleksi kolom dari $12 ini until $15 ya. Caranya bisa pakai escape, bisa pakai shift sama arrow panah bawah, arrow down. Ini saya tadi pakai escape, kemudian saya arahkan kursor ke bawah, saya pakai shift. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke window type table. Nah, ini berbeda, window type table, kemudian ke waduh, apa tadi lupa. Window type table. Window type table ke table. Nah, ini sudah keluar ya. Sudah saya masukkan di panel ini. Kalau teman-teman mungkin masih floating, masih ngawang, bisa dimasukkan gini ya. Nah, dimasukkan bisa digeret. Duh, malah di situ. Oke, table. Nah, ini sudah sebenarnya terlihat di sini ya. Ini apa sih ini? Ini row-nya. Row-nya 7, barisnya 7, kolomnya 4. Kita diminta apa ini? Kita diminta ngetik 04215 di width, column width 04125. Nah, ini lebar kolom 04125. 04125. Ya apa. Kemudian ini exactly sama, kita pilih enter. Oh, itu sudah kelihatan ya, ini loh. Sudah jadi kecil. 04215 tadi kan 0,8 berapa gitu ya. Oke, jadi price-nya sudah, kolomnya sudah kita atur. Sekarang kita lanjutkan. Kita klik inside the cell in the top right part yang ada tulisannya just like grandma's. Oh, ini. Coba saya zoom in sedikit. Oh iya bener ini. Kok enakan yang tadi ya. Nah, gini aja kelihatan semua. Type tool, kita klik inside di sini. Sepertinya ini diminta seleksi semua seperti price ya. Nah, betul. Seleksi sampai bawah, escape, kursor arahkan ke yang bawah, pakai shift, klik. Dah. Kemudian di table panel, nah ini ke panel tabel ya, kita klik, kita ketik 10438 di width, column width 10438. Aduh, nah itu. Satu 0438 enter. Nah, ya, dia sudah berubah lebih lebar mungkin ya, lebih lebar. 10438 sudah. Klik inside the topmost empty cell second from left. Oh, yang kosong ini.
dan press oke. Ini sama juga, kita seleksi sampai bawah, kemudian kita ketik 09715 ya. Saya seleksi pakai escape, saya arahkan kursor bawah, shift klik berapa tadi, 09715 enter. Nah, oke. Klik the apple pie cell. Oke, sekarang ini apple pie cell sama escape, shift, arahkan kursor bawah, klik. Oke, 09382 enter. Nah ya, udah. File save. Oke, jangan lupa kita save. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau teman-teman mungkin ingin melihat ya previewnya, kalau mau dicetak itu bagaimana, pakai W. Nah, ini pakai W, coba saya zoom in. Nah, ini sudah sama ya, ukuran apa, baris, tingginya baris sama, lebar kolomnya sudah sama. Yang belum sama ini pengaturan apa ini, stylenya ya. Kembali ke area kerja, klik W lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita diminta ngapain ini? Tadi sudah kita save ya. Oke, sekarang kita akan bekerja dengan graphics ya, using graphics di tabel. In designs offers 3 ways to insert graphic. Ada 3 cara yang ditawarkan InDesign untuk memasukkan graphics ke tabel. Bisa file place, copy paste, atau drag and drop. Ya, drag and drop, digeret ya. Nah, sekarang kita akan placing. File place itu ya, ini cara yang pertama. You will add images to the Bella's Bakery tables. Kita akan menambahkan gambar ke tabelnya Bella's Bakery. The document pasteboard contains appropriately sized graphics. Oke, di pasteboard coba kita lihat ya, di area kerja. Nah, ini loh ya, ini sudah ada gambar yang appropriately dan dia already to place, sudah siap untuk di place ke tabel ya. Instead of using the selection tool to select them, changing to the type tool and kita pakai tool apa ini agar tidak bolak-balik pakai V dan type tool ini. Pakai selection tool, klik the cherry cheesecake picture. If you pakai selection, kita klik di cherry cheesecake top left, pakai selection. Coba tak zoom in. Pakai selection, kita klik, sudah. Kemudian choose edit cut or use shortcut Ctrl X to cut the image to the clipboard. You will put all the graphics into the empty table. Oke, ini akan kita cut ya. Double klik the second. Oke, coba kita cut dulu, Ctrl X. Kita klik, kemudian sini sebentar, Ctrl X dulu, sudah. Kemudian klik stable, double klik second from, double klik baris yang kosong. Nah, yang menarik ini, double clicking any cell that can contain text automatically turns the selection tool into the type tool ya. Tadi kita kan pakai selection tool. Kalau kita double klik di sini, nah dia langsung berubah jadi type tool. Nah ya, itu ya.
Kemudian kita paste, Ctrl V. Lah, sudah. Ya, seperti itu. Jadi copy paste ya, copy paste. Move back over the baseboard and then press and hold Ctrl to change. Ya, apa maksudnya ini? Nah, ini loh ya, yang saya tadi maksudkan di awal itu banyak sekali hal yang menantang di lesson 6 ini. Press and hold control. Ini kan masih type tool ya. Sekarang apa bisa kita seleksi graphics itu dengan type tool? Nggak bisa kan? Oh, ini loh, press and hold control to change the type tool to selection tool. Press and hold control. Saya klik CTRL. Oh, benar, berubah. Nah, ya apa? Saya ulang ya, tadi kan gini, tadi barusan kita paste. Nah, type tool nggak bisa. Type tool digunakan untuk seleksi graphics itu, dia harus pakai selection tool, pakai panah hitam. Tapi karena masih type tool, daripada kita klik sini lagi, kita pakai bantuan CTRL. Nah, begitu kita klik CTRL, dia jadi berubah ya kursornya. Tinggal kita klik. Nah, CTRL lepaskan. Sudah terseleksi gambarnya. Kemudian kita cut. Nah, ini Ctrl X. Nah, kita klik lagi di sini tempat yang kosong, kita paste CTRL V. Nah, gitu loh. Sama seperti atasnya tadi ya. Klik the second cell. Oke, sudah ini. With the selection tool, klik the third graphic. Ya, apa ini? With the selection tool, klik the third graphic on the baseboard. Nah, sekarang kita pakai selection tool. Kalau tadi kan pakai type tool yang kemudian pakai bantuan CTRL. Sekarang kita pakai selection tool. Kita klik the third graphic. Kita klik gambar yang ketiga, the third graphic on the baseboard. Kemudian arahkan kursor ke blue box located in the upper right corner of the frame. Blue box. Oh, ini cara kedua. Bentar, kita cari dulu blue boxnya yang terletak di upper right corner. Ini upper right corner. Loh, enak ya, sudah ada hintnya, sudah ada petunjuknya. Drag into text to anchor object. Oke, coba kita baca. Hover your cursor over the press, klik the third graphic. Sudah. Kemudian kita arahkan kursor ke blue box. Kita press and hold shift key. Shift-nya di press, kursor diarahkan ke blue box, kita klik. Kemudian kita drag the second cell in the Buncake row. Buncake row. Wah, ini shift kita klik. Ini saya klik, drag ke sini. Oh iya, enak ya. Nah, ini kenapa saya tulis. Ini cara kedua. Selain cara sebelumnya. Kalau tadi kan copy paste, kita CTRL X ya, kemudian kita klik pakai type tool ke row ya, kemudian kita Ctrl V. Kalau ini kan kita pakai selection tool. Coba kita ulangi lagi. Bentar, saya manut bukunya nih. Ingat saya ini sih diminta ngulang lah, kan repeat step 8 for the remaining cake pictures and repeat them again to paste. Nah, ini kita monggo teman-teman bebas memilih antara cara yang tadi ya, atau ini copy paste method ya, cara yang pertama tadi. Saya ingin cara yang kedua. Coba shift,
kita arahkan ke blue box, kemudian kita geret. Nah, cepetan ini. Shift, geret. Shift, geret. Kok jadi gini? Undo, coba undo. Nah, shift, klik. Oh, maaf. Jangan dilepas shiftnya. Saya lupa. Shift, pencet terus sampai pindah, baru lepas. Shift, pencet terus. Baru pindah, lepas. Oke, sudah. Zoom out. Sudah, masuk semua. Cell styles and table styles. Nah, ini kita sekarang membuat styles yang baru, ketambahan 2 styles selain 4 styles yang sudah kita pelajari di lesson yang lalu ya. Tambahan cell styles dan table style. Ini berapa menit? Loh, kok enggak muncul? Oh, baru 16 menit. Oke, lanjut. From a collection of cell styles, you can build table style. Dari koleksi beberapa cell styles, ya, cell itu ingat kotak-kotak tadi, dan styles itu adalah atribut yang diterapkan ke cell tersebut. Dari beberapa gabungan cell styles, kita bisa membuat table style. Ingat, table itu kan yang lebih luas ya. Table isinya adalah kotak-kotak cell. Jadi kita bisa membuat table styles dari kumpulan cell styles itu. Nah, table styles memberikan kita kemampuan untuk melakukan format seluruh tabel dengan hanya satu klik. Ya. Dan itu sudah mengubah seluruh dokumen, seluruh tabel ya. Oke, cell style. Nah, kita akan buat dulu cell styles. You will create 4 cell styles: header, name, description, price. Ini kok kayak pernah dengar ya, tapi nanti kita ulas lagi ya. Using type tool, click inside cherry cheesecake. Nah, ini type tool, klik inside. Press CTRL. Gimana maksudnya? Using type tool, klik inside cherry cheesecake cell. Oke, mungkin kita dimaksud untuk nyeleksi ini pakai escape aja seperti itu. Window style, cell style. Window apa more? Aduh, saya sudah tidak bisa mengingat styles. Window styles, cell style. Oke, kemudian choose new style from new style. Oke, kita akan membuat cell style yang baru ya. Kita ke sini, new cell style. Bahasanya wangel itu loh, apa ya? Oh, istilah asingnya banyak banget ya. Tapi tetap ya harus semangat. In the new style type name, kita ketik name. Kemudian kita choose name from the paragraph style drop down. Paragraph style drop down. Kita pilih name. Saya ngerti ini. Sepertinya gini. Kita akan membuat cell style ya yang berangkat dari ini, paragraph style. Nah, ketambahan. Ya, ketambahan itu. Ketambahan. Tadi kan kita sudah menerapkan ini. Inset ya 0,0625 inch itu. Kemudian kita juga sudah menerapkan paragraph style. Nah, ini seperti nested ya, nested style, gabungan atau yang kemarin kita bahas itu.
Klik OK. Nah, ini ada cell style. You have now created a cell style that contains. Nah, ya. Kita sudah membuat cell style di mana cell style itu terdapat juga paragraph style. You will apply the styles in the next exercise. Oke, klik the Geeks header cell using type tool. Press kita seleksi ini pakai escape ya. Oh, kita akan membuat cell style baru juga dari header. Header. Kemudian kita choose header dari paragraph style. Kita tambahkan paragraph stylenya yang header juga. Nah, ini ketambahan ya. Oke, nah itu muncul. Sekarang first description cheesecake. Nah, ini juga akan kita buat cell stylenya ya. Press escape untuk seleksi, sudah. Sekarang kita buat yang baru. Sepertinya description ini namanya. Nah, benar. Description. Kemudian kita paragraph stylenya ikut juga, kita tambahkan description. Coba kita lihat ini ya, nanti akan ketambahan paragraph stylenya description. Nah, itu ketambahan. Kita klik OK. Nah, muncul. Sudah. Sekarang kita ke $15. Kita klik juga escape. Nah, kita buat cell style yang baru, namanya price kalau tidak salah. Kini juga manut kita tambahkan yang price ya. Coba kita lihat atributnya akan ketambahan. Nah, oke. Nah, sekarang sudah ada cell style baru sama seperti yang ada di paragraph style. Nah, ya, cell style. Oke. Nah, sekarang akan kita terapkan ya cell style yang baru kita buat. Try it out by applying the style just created to the Geeks table. Maksudnya, klik inside the Geeks header. Kita ke header, Geeks header. Press escape, kita seleksi escape. Klik header in the cell style. Klik header. Oh, ini nanti akan ada yang berubah. Ini kan cell stylenya kan known ya, teman-teman. Coba bisa lihat ini style yang ada di Geeks ini known. Kita akan coba menerapkan header. Nah, ini dia sekarang sudah jadi header. Kalau tadi kan known. Oke. Klik at the end of cherry cheesecake text. Cherry cheesecake text ini. Press shift down to select. Press arrow 6 more time. Oh, kita diminta seleksi ini sampai ke bawah. Coba saya zoom out biar kelihatan semua dulu. Seperti ini. Saya pakai type tool lagi. Klik, kemudian saya escape untuk seleksi, kemudian saya arahkan sampai bawah. Saya klik shift, klik. Kemudian klik name. Nah, ini kita terapkan yang name. Nah, ini kita lihat ya, dia masih known kan. Cell stylenya known, kita klik name. Halo. Nah, dia sudah berubah name. Oke. Sekarang kita ke description. Cheesecake is quite possibly. Nah, ini sama, kita escape sampai ke bawah, shift, klik. Ini kita terapkan description. Nah, ini masih known, kita terapkan description. Nah, sudah. Oh, maaf. Klik in the first description cheesecake and drag down and to the left to select. Oh,
gambarnya juga kita terapkan, bukan hanya deskripsi. Maaf, saya ulangi, undo ya. Jadi ini kita seleksi mulai dari cheesecake. Ternyata gambarnya ini juga ikut, gambarnya ini. Nah, ya, saya pakai shift, kemudian saya klik, kemudian kita terapkan apa tadi? Apa ya? Description. Nah, ini lo klik description. Description. Coba kita lihat ya. Saya klik cepat. 1, 2, 3. Nah, yang berubah apa? Ini. Ya, yang berubah adalah images jadi center. Karena dia ikut cell style-nya description. Description-nya kan juga center ya. Jadi gambarnya juga ikut center. Nah, itu tadi penerapan cell style ya. Nah, ini apakah sudah berubah ini? $15 ini? Ya, saya nggak tahu. Oh, belum, ini belum kita terapkan ya, price. Oke, sudah. Nah, itu tadi cell style ya. Sekarang ini sudah berapa menit ini? Sudah 26 menit. Nah, dan masih ada beberapa. Oh, sudah mau habis ya. Kita lanjut aja ya. Lanjut. Sekarang kita akan membuat table styles. Kalau tadi kan cell style. Cellnya itu kotak-kotak. Kalau sekarang table-nya. In this exercise, you will compile the cell styles from your cakes table into a table style. Jadi yang tadi kita buat itu akan kita kompilasi, kita gabung sehingga jadi table style yang akan diterapkan ke pies table ya. Using type tool, select the entire cakes sampai diagonal arrow. Type tool, nah ini sudah. Kemudian ke sini window style, table style, window style, table style. Nah, ini sudah ada. Kenapa ada ya? Tadi sudah saya masukkan ya, tadi kan floating. Kalau teman-teman mungkin floating. Oke. Alt klik. Oh ya, kita akan membuat table style baru. Create new style yang ada di table style. Create new style. Nah, oke. Kita ini, nah ini new table style. Kita ketik Bella's Bakery. Bella's Bakery. Kemudian cell style section. Oh ini cell style section. Choose header from the header. Headernya kan tadi sudah kita buat ya. Jadi kita manfaatkan itu, kita panggil lagi ke table style header. Kemudian description from body rows. Mana tuh? Body rows-nya description. Oke. Left column price. Mana sih? Name. Oh, left column. Kolomnya kan 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Yang paling kiri adalah kolom untuk nama. Yang paling kanan adalah kolom untuk price. Ya, wes. Nah, ini loh. Ya. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita punya table style namanya Bella's Bakery. Ya. With the table style selected, choose the Bella Bakery style to apply it. Open the cell style panel. Click None to remove
Apa ini maksudnya? Kita dalam keadaan masih seperti ini, kita klik. Oh, bener. Ini table style-nya kan masih belum ada ya. Masih belum. Jadi kita terapkan yang baru kita buat. Nah, dia sudah diterapkan ya. Sudah apa ya? Yang tadi kita buat sudah diterapkan. Oke. Open the cell styles panel. Cell styles panel. Open the cell style panel and click none. Click none to remove any manually applied cell style. Oke ya, kita ikuti aja lah. File save ya, ctrl save. Nah, kemudian kita akan menerapkan table style yang baru kita buat ya. Here's where all that hard work pays off. Nah, memang kita sudah bekerja sangat keras di lesson 6 ini. Jadi di topik yang terakhir ini adalah saatnya kita menerapkan dan kita bisa melihat hasil kerja keras kita itu bisa diterapkan dengan sangat cepat ya. Nah, you can format an entire table with one click. Kita bisa melakukan format seluruh tabel itu dengan hanya satu klik ya. Dan di latihan ini kita akan menerapkan ke pies table and a new cookies table. Nah, ini belum tahu kita ya. Select the entire pies table. Seperti ini. Choose Bella's Bakery. Di table style Bella Bakery kita klik. Nah ya, cepet banget ya, cepet banget. Nah itu dia bisa langsung berubah ya. Klik the layers button. Kita ke layers panel sekarang, and then click one cookies layer. Oh ini cookies layer ini yang atas. Kita klik visibility buttonnya cookies layer. Oh ternyata ada 3 kolom. Mana tadi? Oh ini loh. Ntar saya gesernya aja. Nah ini kan tadi yang pies ya. Cookies kita nyalakan, kita aktifkan visibility-nya. A table listing different types of cookies appears in the right hand. Nah ini ya, muncul di halaman kanan cookies ini. Jadi cake, spice, cookies. Select the entire cookies dengan diagonal row. Pakai type tool ya. Kemudian from the table style choose Bella's Bakery. Nah kita terapkan yang tadi kita buat ya, Bella Bakery. Nah itu tadi seperti itu ya, cepet banget ya. You may need to adjust the height of the cell in the cookies table. You may need to adjust the height. Oh. Ini yang belum kita edit itu apanya? Tingginya ini ya, ini kelihatan ya, ada bedanya ya. Kelihatan ada bedanya. Jadi perlu di perbaiki. Caranya ini ya, ada di halaman 236. Jadi teman-teman bisa balik ke halaman 236 untuk melihat bagaimana cara mengatur tinggi baris atau row. Klik the left hand gray box background. Kita nyalakan visibility-nya.
Oke, ini nah, warnanya sudah muncul seperti itu. Ini kok belum kita masukkan ya yang pies ya. Ya, ini belum kita masukkan loh. Ini yang pies mungkin ini loh kan. Ya. Belum kita masukkan ini. Ada yang masih ingat caranya? Nah, ini kita klik pakai shift ya. Shift terus baru shiftnya dilepas. Nah, gitu. Oke. Ini kok bisa kelupaan ya kita ya? Ya, nggak apa-apa, wajar. Nah, kalau sudah kita perlu menerapkan ulang table style ya. Agar gambarnya juga. Oh, sudah itu gambarnya sudah. Anu ya. Oh, sudah inilah ini sudah center. Oke, sudah. Nah, itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Background kita, visibility-nya kita buka sehingga oh ya pantas kita diminta untuk ngisi fill tabelnya diberi warna ya, karena memang backgroundnya warna gelap. Akhirnya tulisan kita tidak kelihatan ya. Ya, kok mana background, nah itu tadi. Jadi ya itu tadilah bisa kita pelajari sendiri. Nah, ini sudah selesai teman-teman, save ya. Jadi ini tadi pekerjaan kita di lesson 6 yang lumayan panjang sekali. Ada berapa video ini? 4 video ya, ada 4 video dan ya lumayan juga. Tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Kita belajar banyak hal di lesson 6 dan saya kira ini membuat karya kita konsisten ketika melayout menggunakan InDesign itu seperti ini ya. Jadi dan cepat nanti kalau kita membuat beberapa halaman itu bisa cepat. Nah, itu tadi teman-teman video teman belajar kita untuk lesson 6. Semoga bisa membantu kita mempelajari Adobe InDesign untuk mata kuliah desktop publishing. Terima kasih sudah menyimak. Yang belum subscribe lah ya. Dan terima kasih, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.